Nah, di sini yang cukup mengejutkan ya. Pada waktu lalu kita lihat dari pemberitaan bahwa Anies mengaku intens, yaitu terkait komunikasi dengan Ahok. Nah, ternyata usut punya usut, Ahok membantahnya komunikasi intens dengan Anies Baswedan. Sampai hari ini nggak ada WA. Nah, ketahuan kan siapa yang berbohong ya. Bahkan juga mendekati pilkada ada yang berbohong di sini ya. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Sami, klaim Wan Gibul langsung dibantah sama Pak Ahok. Wah, kayaknya sudah semakin panas saja ya. Dan di sini sambil menyertakan artikel berita yang berjudul mengaku sering komunikasi dengan Ahok lewat WhatsApp, begini isinya. Nah, ternyata dari berita berikutnya Ahok bantah komunikasi intens dengan Anies sampai hari ini nggak ada WA. Wah, ada apa di sini ya? Ada apa? Apakah itu pertanda kepanikan? Karena yang cukup mengejutkan dari PKS itu tiba-tiba mendukung Bobi Nasution. Wah, menurut saya komitmen pada waktu lalu juga sudah ambiar ya. Dan bahkan dari pengakuan Ahmad Syaroni juga, yaitu Anies bisa juga tidak didaftarkan pada Pilkada serentak 2024. Akhirnya ada manuver dan bahkan pada waktu lalu mengatakan sering komunikasi dengan Ahok lewat WhatsApp. Ada apa di sini ya? Nah, dari sini saya juga penasaran. Beritanya seperti apa ya? Ahok bantah komunikasi intens dengan Anies sampai hari ini nggak ada WA. Nah, Basuki Cahayapurnama alias Ahok membantah telah menjalin komunikasi intens dengan Anies Baswedan. Ia mengklaim baru 3 kali bertemu dengan Anies sejak keluar dari tahanan. Aku gini ya, aku jujur aja nih, aku nggak etis. Tunjukin kalimat WA-nya ya. Saya ketemu Pak Anies setelah saya keluar dari tahanan cuma 3 kali. Kata Ahok usai acara Ask Ahok Anything di kawasan Tebet, Jakarta pada 3 Agustus. Ahok mengatakan pertemuan pertama terjadi saat pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta. Kedua, pertemuan Anies Ahok terjadi di salah satu hotel di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Ya, tanya basa-basi gimana kabar? Apa gimana anak gitu? Ya udah pergi. Itu juga buru-buru, ungkap Ahok. Pertemuan terakhir terjadi saat mereka menghadiri sebuah acara pernikahan pada pertengahan Juli 2024. Di sana mereka sempat foto bersama. Ketemu Pak Anies, foto-foto, terus yuk kita foto-foto. Oh, Pak Anies nanya nomor teleponnya yang mana nih? Terus saya kasih nomor ke Pak Anies. Dia catat. Waktu saya pulang saya terima WA tes Anies, jelas Ahok. Oh, jadi seperti itu. Jadi ketika pertemuan terakhir Anies menanyakan WA Ahok itu yang mana, dan setelah mendapatkan nomor telepon Ahok, ya cuma tes doang. Seperti itulah. Setelah bertukar nomor telepon itu, menurut Ahok, Anies hanya melontarkan ajakan untuk menjadwalkan pertemuan. Ya, terus saya bilang, ya terima kasih Pak, udah kasih nomor. Kalau ada waktu kita kumpul nih. Iya Pak, siap. Gitu aja, ujar Ahok menirukan percakapan. Sampai hari ini nggak ada WA bebernya. Anies sebelumnya sempat mengaku hubungannya dengan mantan rival saat Pilkada Jakarta 2017 itu cukup baik. Anies mengaku sekarang ini menjalin komunikasi intens dengan Ahok via WhatsApp. Saya, Pak Ahok, ya komunikasi terus. Kita suka WA-an, kata Anies saat ditemui di Masjid Istiqlal pada Senin 29 Juli. Dan ternyata Ahok mengatakan tidak demikian. Wah, ada apa ya? Satu-satu juga mulai terungkap di sini. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa? Mosok wong sugih doyan jangan sayur bung. Tapi jangan bung, enak apa sih? Anies so akrab sama Ahok. Biar kalau misal Ahok nggak maju, pendukung Ahok bisa dukung Wang Nabut yang mulai was-was karena ngimpi. Mungkin ini yang namanya karena dulu main politik identitas, sekarang jangan ngarep didukung oleh pendukung loyal Ahok. Ya, seperti itu. Memang sangat mengejutkan sekali. Pada waktu lalu tiba-tiba ada komunikasi intens, dan bahkan juga saat yang lalu juga ya ditanggapi oleh Adian Apitupulu, dan bahkan Adian Apitupulu kaget dengan komunikasi intens yang dilakukan oleh Ahok dan juga Anies Baswedan. Entar saya tanyakan dulu, kurang lebih seperti itu. Nah, memang sangat mengejutkan. Saya saja terkejut melihat dinamika ketika Anies sering berkomunikasi dengan Ahok. Ternyata diam-diam ada komunikasi ya, karena pendukung-pendukung Ahok masih ingat betul lah pada Pilkada 2017 yang lalu bagaimana Ahok, ya Anda tahu sendirilah. Bahkan juga ketika Ahok berkampanye
kampanye bahkan sambil berlari-lari lah, dan bahkan ada yang ya setidaknya mengancam Ahok dengan wah yang lain-lain lah. Akhirnya juga Ahok pada Pilkada 2017 yang lalu juga kalah. Itu juga berbagai fenomena yang terjadi pada pilkada yang lalu. Tetapi tiba-tiba diam-diam Anies mengatakan sering WA-an, wah berarti kan ada yang tidak beres. Dan ternyata sudah diklarifikasi oleh Ahok, ternyata cuma 2 kali lah WA-an. Yang pertama yaitu Anies mengajak Ahok untuk kumpul-kumpul, tetapi juga sampai saat ini tidak ada ya kumpul-kumpul, dan Ahok mengaku pertemuan hanya 3 kali, itu pun juga pada waktu mengikuti acara. Nah, kalau kita lihat di sini ya, bahkan yang cukup mengejutkan yaitu Ahok tiba-tiba ditelepon oleh Yusuf Hamka karena tidak jadi maju Pilgub DKI Jakarta. Wah, ini juga ada drama apa lagi di sini ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki mengatakan Yusuf Hamka akan batal maju ke pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Hal ini dia ungkapkan setelah berbicara dengan pria yang akrab disapa Babah Alun tersebut melalui panggilan telepon. Gua dekat sama Pak Hamka kok. Dia bilang kayaknya nggak jadi maju nih karena sudah Kimplus bergantung Bung RK Ridwan Kamil. Berarti yang Golkar punya calon bukan Yusuf Hamka, kata Ahok mengutip dari detik.com. Padahal juga kalau kita lihat ya, Yusuf Hamka itu baru beberapa hari yang lalu kalau tidak salah ya setidaknya direkomendasikan oleh Golkar lah, walaupun belum resmi tetapi sudah menunjuk yaitu Yusuf Hamka berpasangan dengan Kaisang pada waktu lalu. Tetapi tiba-tiba tidak jadi karena Kimplus mendukung RK. Wah, saya jadi curiga ya, apakah Ridwan Kamil besok akan didaftarkan pada Pilkada Jakarta, karena pada waktu lalu Golkar bahkan juga sudah memilih ya Dede Mulyadi untuk Pilkada Jawa Barat, dan menurut saya Ridwan Kamil pasti akan maju di Pilkada Jakarta menurut saya pribadi, dan kemungkinan juga berpasangan dengan Kaisang Pangarep menurut saya sih ya. Tapi kita lihat besok lah seperti apa. Tapi yang jelas manuver-manuver di sini ya tidak bulanan, mingguan, berubah terus. Jadi kita tidak usah baper lah dengan manuver-manuver politik yang terjadi ya. Sebagaimana diketahui Partai Golkar sempat secara resmi meminta Yusuf Hamka maju sebagai Bacagub atau Bacawagub di Pilgub Jakarta 2024. Namun kini Koalisi Indonesia Maju Kim yang di dalamnya terdapat Partai Golkar hendak mengusung Ridwan Kamil di Jakarta. Hal ini setelah Golkar resmi mengusung mantan Bupati Purwakarta 2 periode Deddy Mulyadi maju di Pilgub Jawa Barat 2024. Golkar diketahui mengeluarkan 2 surat tugas untuk Ridwan Kamil terkait Pilkada 2024. Pertama, penugasan maju di Jakarta, dan kedua di Jawa Barat. Dengan terpilihnya Demul di Jawa Barat, maka Golkar akan memajukan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Nah, juga satu persatu sudah semakin terang benderang ya, dan kemungkinan siapa kira-kira calon yang akan diusung oleh PDIP. Apakah Ahok? Wah, kita lihat saja. Apakah Anies besok tidak akan didaftarkan pada Pilkada Jakarta? Ya kita lihat sajalah besok seperti apa. Ya kemungkinan kan terungkap itu ya akhir Agustus ketika pendaftaran, pasti juga akan banyak surprise di situ. Ya tapi saya berharaplah semoga saja pada Pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.